Halo, jumpa lagi di channel keluarga kami. Sudah 4 bulan lebih ya aku nggak upload video apapun. Sebenarnya dalam 4 bulan itu kami beberapa kali stay di hotel atau staycation, cuma karena hotel yang kami tempati itu sudah pernah dikunjungi sebelumnya dan sudah pernah di-upload, jadi kami nggak bikin lagi video-video baru. Kali ini kami pergi ke Yogyakarta. Sebenarnya udah pernah ya 2 tahun lalu, cuma kali ini kita, menginap di hotel yang berbeda dan kita ke sana tuh sangat dadakan, direncanakan cuma dalam waktu berapa hari dan trip ini hanya, 2 hari. Sayangnya pada saat sampai di Semarang, mobil kami tuh mengalami masalah, tiba-tiba nggak bisa ngegas sama sekali, jadi harus berhenti di kilometer 423. Dan langsung saat itu kita telepon jasa marga sama Astroworld dan mobil pun di-towing ke kota terdekat yaitu daerah, Ungaran Semarang. Bukannya sedih, kita malah happy. Mungkin karena pengalaman pertama ya, mobil diderek dan di-towing kayak gini. Terus malah seru lihat pemandangan dari atas, kendaraan yang lebih tinggi kayak gini. Anggap aja ini pengalaman baru dan, dianggap seru aja deh daripada sedih ya, mana udah lapar lagi. Kita sampai bengkel itu 2:30, syukur alhamdulillah, karena jam 4 itu sudah akan tutup bengkelnya. Di sana ganti busi dan pam dan biayanya ya lumayan besar juga sih. Cuma ya karena musibah ya kita, cukup ambil hikmahnya aja. Lalu pesan GoFood dan kita makan, agak telat sih makan siangnya ya. Seharusnya sih kita sampai Yogi jam 3 kalau sesuai estimasi karena berangkat dari jam 7 kan. Cuma karena ada insiden ini kita bakal sampai Yogyakarta tuh jam 7 jam 6 malam ya. Kita bisa bilang kalau inilah akibatnya kalau perjalanan tuh nggak ada persiapan. Cuma sebenarnya nggak juga karena sebelumnya itu kita udah ke bengkel, udah balancing, sporing, ganti oli, ganti ban. Cuma yang namanya musibah nggak pernah tahu ya. Hikmahnya sih kita bisa lihat sunset kayak begini, bagus banget kan. Alhamdulillah akhirnya sampai juga di Yogyakarta dan kita sampai juga di Grand Rohan Hotel. Ini adalah hotel syariah di Yogyakarta. Sebenarnya kita sempat mampir dulu ke Malioboro karena aku baru inget besok tuh weekend pasti penuh banget kan Malioboro sama turis kayak aku. Banyak banget koleksi-koleksi vintage dari pemilik hotel tuh ya, kayak ada carriage kayak gini, motor mobil. Cuma karena aku udah kelelahan dan anak-anak udah kecapean, kita langsung masuk kamar aja deh ya. Pada saat booking tuh sebenarnya kita udah hampir kehabisan kamar di hotel ini dan sempat mau pesan di hotel lain, tapi akhirnya dapat juga sih kamar ini. Dan kita pesen 2 kamar. Kayaknya November itu semua, kamar hotel udah full book ya. Kita cuma beruntung sih dapat 1 lagi kamar, karena kita harus pesen 2. Kita room tour sebentar ya. Sebenarnya sih apa yang ada di dalam kamar ya standar aja lah ya, ada lemari, terus ada tempat simpan tas, kamar mandi, semua kasur adalah biasa ya. Cuma bedanya di sini tuh kamar menyediakan kayak mukena, sejadah, Al-Quran dan juga ada keran buat wudhu. Tapi sebenarnya kalau keran kayak gitu emang kita juga di hotel biasa pun butuh ya untuk sekedar cuci kaki. Cuma ada hal lain lagi sih yang membedakan. Di sini juga ada masjid dan setiap waktu masuk sholat itu pasti akan ada azan yang kedengaran di semua kamar. Kedengaran gak sih? Aku lupa deh. Kayaknya kedengarannya cuma pas lagi di lobi deh. Atau apa ya? Aku lupa. Nah, di tempat shower ada keran tambahan tuh. Penting juga kan untuk wudhu atau sekedar cuci kaki. Tapi sayangnya di sini nggak ada apa namanya hair dryer. Waktu aku cek di kamar sebelah pun nggak ada hair dryer. Kenapa ya? Padahal aku kan juga keramas di situ basah loh pada saat pakai jilbab. Oh iya, karena hotel ini udah penuh, jadi kami tuh nggak bisa yang namanya pesan connecting room. Jadi hanya pesen 2 kamar terpisah. Tapi untungnya sih dapetnya yang bersebelahan sih ya.
Sekarang kita mau melihat pemandangan dari atas balkon. Ada kolam renang, taman hotel, dan ada komplek perumahan yang rapi banget. Pemandangan kayak gini udah bagus sih. Tapi mertua bilang pernah lihat pemandangan yang melihat ke arah Gunung Merapi langsung. Terus kita mau sarapan. Sarapan tuh dibagi dua karena yang bungsu tuh belum bangun. Mungkin capek kali perjalanan kemarin ya. Restoran itu melewati lobi dan resepsionis, dan di sana juga kelihatan ada koleksi keris-keris motor dan mobil vintage dari pemilik hotel ya. Dan kita juga akan melewati masjid yang di sampingnya ada restoran. Kita masuk restoran jam 8:30. Restoran sudah agak lengang, walaupun masih banyak beberapa keluarga aja sih, cuma nggak padat atau penuh, dan makanan tuh masih banyak. Dan menurutku makanan di sini tuh lumayan kok, lumayan lengkap. Ada kayak crepes dan waffle kayak gini. Terus di sana juga ada gudeg pastinya, karena ini kan di Yogyakarta ya. Ada makanan tradisional lain, aku cuma nggak ngerti siapa itu ya, tapi ada sambal-sambalnya gitu. Lumayan ya, daripada aku cari-cari gudeg di luar itu agak males juga keliling-kelilingnya. Lalu di area luar restorannya juga ada beberapa yang lumayan bisa dikonsumsi anak-anak, kayak es krim, popcorn, terus ada kue-kue juga. Ada ini nih, ada mobil vintage lagi. Terus ada kayak bubur-bubur ketan hitam, ketan hijau, ada pasta-pasta. Lumayan lengkap lah ya. Dan ini sarapan yang kita ambil. Atar seneng banget sama fettuccine carbonaranya. Dan tiba waktunya buat anak-anak berenang. Sebenarnya cuma ini sih yang mereka incer ya, mau di kota manapun juga mereka yang penting bisa berenang, itu aja udah bikin happy, cukup buat mereka. Dan karena udah agak terlalu siang, 9:30, jadi kayaknya kolamnya agak-agak anget, nggak begitu dingin lagi. Apalagi Yogyakarta tuh beberapa bulan ini kan belum hujan, kata bapak penjaga apa namanya, kolam renangnya. Karena udah jam 10 siang, banyak tamu yang udah keluar dari kolam renang. Jadi cuma kita aja nih yang menikmati kolam renang. Cuma nggak bisa lama juga ya, takut kosong. Mungkin tamu lain tuh ingin keluar dan menikmati Yogyakarta, keliling Yogyakarta. Kalau kita sih nggak bisa ya, masih di kamar terus karena papa keluar untuk jadi pembicara. Sementara mama sendiri takut ya untuk keliling-keliling, nggak ngerti jalan. Lalu kita keliling taman hotel, ada tempat main tuh sedikit, lumayan ya. Lalu anak-anak tunjukin tuh ada jembatan warnanya merah, bagus deh. Pas dilihat, bener ya, bagus ya, ngingetin lukisan Claude Monet tuh yang Japanese Bridge ya. Cuma lumayan ya, dia bikin taman yang adem dan kita bisa jalan-jalan di sini. Malah di situ pun juga ada kayak gazebo 2. Dan ini adalah pemandangan gedung hotelnya dari taman. Bagus banget kan? Di sana juga ada kayak pendopo, mungkin ada acara-acara gamelan atau apa gitu ya, lain hari kali. Aku belum nikmatin juga sih ya acara malam-malamnya di hotel. Ada juga kayak bus pemadam gitu di sana, mungkin anak-anak biar bisa main di situ ya. Enak nih kalau nggak sempet keluar-keluar, kita bisa main di sini sama anak-anak. Setelah menikmati taman dan foto-foto,
kita mau balik kamar, terus kelewatin tanamannya ada sulur-sulurnya kayak gini, dan menuju lobi itu ada sedikit kayak tempat main buat anak-anak balita sih sebenarnya, cuma yang namanya anak kecil pengen aja nikmatin mainan kayak gini, takut jebol itu ya. Setelah nungguin papa 2 jam, kita akhirnya bisa keluar dari kamar juga, terus cari makan siang. Sebenarnya sih udah telat, udah hampir setengah 3 baru makan siang, dan kita makan di tempat yang kita temuin aja deh. Sebenarnya nggak juga sih, kita udah pernah ke tempat ini dan kayaknya rindu pengen kesini lagi. Di Jakarta sih sebenarnya udah ada ya tempat kayak gini cabangnya. Kalau nggak salah entah itu di PIK atau di Kelapa Gading, aku lupa juga sih. Dan dia tuh kayaknya agak lebih murah dibandingkan dengan restoran yang sejenis. Gak apa-apa. Wah, bisa ngabisin nggak? Nah ini kamu bisa ngabisin nggak? Habis ini kita mau lanjut ke Malioboro karena papa mau cari batik lagi. Emang ini sebenarnya perjalanan seperti trip ke Yogyakarta untuk pemula ya. Malioboro, Prambanan, terus oleh-oleh bakpia, tapi gak apa-apa lah ya, kan namanya bawa anak. Kita sempat ke Hamzah dan aku cuma beli daster jumbo karena cuma di situ yang jual, dan kita lebih milih belanja di luaran yang kayaknya batik-batik atau apa daster tuh lebih murah ya. Terus yang di pinggir jalan tuh udah semua dipusatkan di satu tempat di teras Malioboro yang seperti ini tempatnya. Lumayan juga sih, kita juga nyaman kok, dan di sana bener deh kita dapetin yang namanya daster dan batik yang 100.000 dapat 3, dan masih bisa ditawar lagi, dapat celana-celana juga buat di rumah tidur-tidur gitu kan. Semua pedagang yang ada di pinggir jalan Malioboro udah dipindahkan ke teras Malioboro, jadi kita bisa duduk-duduk di sepanjang jalan Malioboro, nikmatin pemandangan malam, ada lampu-lampu toko, ada andong, beca, dan kita bisa nungguin apa yang lagi pada cari batik di butik-butik di situ. Lama ini kalau ke Malioboro kan jarang duduk-duduk di situ, sumpek rasanya. Lanjut lagi, sekarang kita beli oleh-oleh untuk saudara. Kita biasa beli bakpia yang merek ini dan ada di Kaliurang. Sebenarnya sih di mana-mana di daerah Yogyakarta banyak sih ya yang jual merek ini. Trip yang sangat sederhana ya ke Yogyanya, tapi nanti kalau pada gede nanti kita akan ajak tuh ke Parangtritis, ke apa Merapi gitu. Sekarang kita lanjut deh makan gelato. Di sana tuh udah rame banget, udah mau tutup deh. Jadi yang tersisa tuh cuma sedikit gelatonya. Cuma masih rame aja ya. Parkirnya pun masih susah juga loh malam-malam begitu. Harganya murah dan tempatnya bagus. Hari Minggu pagi kita sudah sarapan dan akhirnya siap check out juga. Emang gak lama ya, tiba-tiba udah mau pulang aja. Bye bye hotel, senang banget ya bisa nginep di situ. Bagus juga hotelnya. Oh ya, hotel ini juga terletak di seberang JEC, Jogja Expo Center. Tapi weekend kemarin lagi nggak ada acara sih. Dan sekarang kita ready untuk ke Prambanan. Karena kemarin tuh kita mau kesini udah telat, udah tutup jam 5. Karena bukanya dari setengah 7 sampai jam 5 sore. Ini tuh masih setengah 10 tapi kayaknya udah panas banget, dan ada yang menyewakan payung Rp10.000. Tapi karena kita bawa topi, kacamata dan payung, jadi kita nggak usah nyewa apa-apa lagi. Kayaknya udah prepare banget. Tiketnya pun untuk dewasa itu 50.000, untuk anak-anak 25.000. Fair banget sih. Dan untuk turis asing kalau nggak salah $50 atau $65 gitu deh. Akhirnya kesampaian juga aku ke Prambanan. Setelah 7 kali ke Jogja, baru kali ini benar-benar masuk ke area candi. Dulu pernah masuk ke Candi Borobudur sih, tapi cuma di bawahnya aja, nggak sampai masuk ke atas gitu. Dan ini tempat masuknya tuh menurut aku sangat bagus, rapi,
pengecekannya bagus juga. Cuma sayangnya pas kita keluar selalu seperti itu ya di Indonesia itu, tiba-tiba ada banyak tukang-tukang makanan, tempat souvenir, sampai nggak kelihatan tempat keluar itu di mana, bingung gitu loh. Aku sempat juga sih pakai jasa tukang foto yang 20.000 itu, lumayan bisa bantu mereka ya, dan harganya juga nggak mahal kok, kita bisa berlimaan foto bareng-bareng. Anak-anak sih masuk naik ke atas foto-foto ya, cuma aku hanya di bawah aja videoin kayak gini. Maklum kakekku masih keseleo udah 3 minggu. Ada aja sih ya. Setelah dari Prambanan kita buru-buru pulang karena sudah jam 11 dan besok Senin sudah harus aktivitas lagi anak-anak sama papanya. Bye Yogya. Dan di tol kita sempat makan siang dulu di rest area 426 yang terkenal itu, karena ada jembatan yang menghubungkan dengan rest area yang di seberangnya. Estimasi sih sampai Jakarta kemungkinan habis maghrib ya jam 7. Mudah-mudahan sih nggak terlalu malam dan nggak ada hambatan. Sekian dulu video trip kami ke Yogyakarta kali ini. Terima kasih udah nonton ya. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya. Bye bye.